Engkau yang terbesar Tuhan. Kami bersyukur buat Kau, bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur selalu dalam hadirat-Mu. Kau sumber dari segala. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini untuk kami dan Kau dekat Tuhan. Kau mendengar setiap kami Tuhan, Kau memperhatikan setiap kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami yakin kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami tidak akan mau berhenti untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi untuk memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi membesarkan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak terima hormat. Hanya Kau yang layak terima setiap penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak terima hati dan hidup kami ya Tuhan. Kami siap berikan yang lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama menanti-nantikan Tuhan lebih lagi. Boleh kita katakan amin. Dan berikan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau nyatakan jiwa kita terus memuji Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan. Maka jiwa kami bermegah Tuhan dalam hadirat-Mu. Ajaib Tuhan, keajaiban-Mu, Engkau besar. Maka jiwaku memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art.
bagi Raja di atas segala raja. Oh, Kau yang bertahta Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Hosanna, Hosanna in the highest. To the King of Kings, to the Lord of Lords. Ku nyanyi Hosanna, ku nyanyi Hosanna. Bersama malaikat Tuhan menyembah. Tatamu yang kudus Tuhan, aku muliakan, aku masyarakat, Kau layani hatimu, ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah, Kau layani dengan kata-katamu sendiri yang keluar dari hatimu. Sembah Tuhan. Bahkan dengan bahasa sesimpel apapun, nyatakan apa yang ingin kau katakan sama Tuhan. Kau mau mengagumi Tuhan, katakan Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupanku. Kau mau berterima kasih sama Tuhan, katakan Tuhan, terima kasih Kau ajaib, Kau bantu aku, Kau tolong aku, Kau topang aku dalam kehidupanku. Come on, bicara sama Tuhan. Yesus. Kami menanti-nantikan Kau Tuhan. Nikmati Tuhan di tempat ini. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati kasih-Nya. Nikmati keagungan-Nya, nikmati kuasa-Nya, kemuliaan-Nya di tempat ini. Rasakan Tuhan.
sumber dari segalanya. Responi Tuhan, responi Tuhan. Rabasyandakaya.
Terima roh Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima pengurapan lebih lagi dari Tuhan. Terima kekuatan baru, terima penghiburan baru. Ada di tempat ini Tuhan. You are the mighty God, the greatest of all. Tuhan sungguh luar biasa indah, bukan? Saudara boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tetap dengan sikap menyembah, saudara. Saudara rasakan Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Tuhan selalu rindu sama setiap anak-anaknya. Kalau kita responi dia, kita nanti-nantikan dia, Tuhan akan jamah kita, Tuhan akan pegang tangan kita. Bahkan ketika kita tidak minta pun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita mau biarkan Tuhan bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini bukan jadi sebuah momen saja, tapi terus dan terus engkau dipenuhi oleh Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menolong dan perisai di hidupku. Beberapa hari saudara, sebelum saya ke Medan, sampai bahkan sebelum ibadah tadi, Tuhan terus sampaikan tentang kelemahan. Seperti lagu ini katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Firman Tuhan juga katakan ya saudara, bahwa justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu sempurna.
Hari-hari ini siapa yang mungkin lagi merasa lemah sekali? Mungkin saudara gak usah angkat tangan, saudara bisa akui dalam hati saudara. Mungkin saudara lagi capek. Capek dalam berbagai hal, ada yang lagi capek menunggu janji Tuhan. Ada yang lagi bimbang sebenarnya Tuhan itu benar ada atau enggak. Sebenarnya Tuhan itu benar setia atau enggak sih? Saudara mungkin lagi ngerasa kecil sekali. Saudara ngerasa saudara gak bisa apa-apa. Saudara mungkin ngerasa lagi gak berdaya. Kayaknya kok kondisinya gak bisa ke kanan, gak bisa ke kiri, gak bisa ke depan, gak bisa ke belakang. Kayak terjepit gitu. Dan saudara mulai letih. Saudara mulai capek. Mungkin ada saudara yang udah berdoa bertahun-tahun. Dan saudara katakan, aduh kayaknya udah cukup Tuhan. Udah deh, udah selesai aja. Kayaknya gak mungkin terjadi. Saya rasakan begitu banyak ada hati-hati yang sedang lemah di tempat ini. Tapi kita mau sama-sama imani firman Tuhan yuk saudara. Bahwa justru dalam kelemahan kita di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa kuasanya besar dalam kehidupan saudara. Bahkan Zakaria mengatakan, Tuhan mengatakan waktu itu, bukan dengan kehebatan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kuat gagah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Mungkin selama ini kita berusaha sendiri, berdoa sih, tapi kita mengandalkan diri kita sendiri. Hari ini kita mau sama-sama katakan, Tuhan, dalam kelemahanku, aku mau biarkan, aku mau serahkan kepada kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari segalanya. Amin. Yang mau percaya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman kita, dengan hati yang sungguh-sungguh. Nyatakan ya saudara, kuasamu nyata di dalam kelemahan. Kekuatanmu menopang seluruh hidup. Amini. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus, dan Dia ada di tempat ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. Engkau sumber dari segalanya, sumber kekuatan kami, sumber kami dalam apapun Tuhan yang kami hadapi. Kasih-Mu cukup dan anugerah-Mu cukup Tuhan dalam hidup kami.
ternyata bagiku hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama ku. Pasti apa? Mujizat pasti. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyatakan sama Tuhan ya, Kau yang selalu ku andalkan. Terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama ku menyembah. Mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama ku menyembah. Mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, selama mujizat terjadi. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, setia segala perkara. Di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Minta kekuatan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Oh Tuhan, Kau curahkan kekuatan-Mu, Kau curahkan Tuhan kekuatan-Mu, Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah dikecewakan Tuhan, karena Kau yang berperang, karena Kau yang berperang Tuhan. Segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia memberi. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi nyatakan segala sambil taruh tangan kita di dada. Amin. Tetap percaya, Tuhan setia.
tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan setia, amin. Yang amin berikan tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan kita. Masih mau menyembah Tuhan, saudara? Saudara, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Baru aja kemarin saya ketemu sama temen kuliah bersama. Sebenarnya kita waktu kuliah juga bukan yang punya hubungan terlalu dekat gitu ya. Tapi kita sempat ada di satu organisasi bersama, tapi nggak pernah ngobrol yang terlalu dalam dengan teman saya ini. Kemudian dia lagi ada buka sebuah pameran, kebetulan dia ada usaha, kemudian ada pameran, dan kemarin saya datang ke pamerannya. Entah kenapa juga ya, padahal udah lama gak kontekannya cuman karena nanyain itu aja usahanya dia, terus ternyata dia lagi ada pameran gitu. Terus pas lagi di sana cuman lihat pameran sebentar, terus di bawah itu kebetulan ada tempat makan, tempat ngopi gitu. Terus kita duduk-duduk di situ berdua. Karena saya cuman kenal sama teman saya ini. Lagi ngobrol-ngobrol, pertama ngobrolin tentang usahanya, kan saya tanya, gimana ceritanya kok bisa mulai usaha ini, keren banget. Gitu. Terus dia cerita. Terus balik dia nanya ke saya, kamu gimana? Oh ya saya begini, cerita juga gitu. Terus tiba-tiba kok obrolannya semakin dalam gitu ya. Tiba-tiba dia nanya gitu, gimana kehidupan, how's life, dia bilang. Apa nih yang miss gitu ya, apa ini yang aku miss nih dari kamu gitu. Terus ya saya mulai cerita juga, ya oke, berjalan begini. Terus habis itu saya balik nanya juga ke dia, kalau kamu sendiri gimana kehidupannya, lagi ngalamin apa nih, aku gak tahu apa juga nih tentang kamu. Terus kita mulai cerita dan di satu titik kita menyadari gitu bahwa gila ya, kok yang kejadian itu kayaknya beda banget sama yang dari dulu aku rencanain. Kita berdua kayak sadar gitu, iya ya, maksudnya kehidupan berjalan terus, tapi jalannya tuh beda gitu sama yang kita pikirkan dulu. Biasa ya anak-anak muda, apalagi lagi kuliah gitu kan, mau masuk ke dunia karir, kerja, adalah pasti keinginan-keinginan, oh abis ini mau gini, ada perencanaan ini, perencanaan itu. Tapi setelah kita cerita-cerita itu, sebenarnya ini beda sih dari apa yang saya pikirkan waktu itu. Sebenarnya jalannya beda banget sih dari yang waktu itu saya rencanain. Namanya disebutnya ekspektasi, saudara. Saya yakin semua kita di tempat ini juga merasakan hal yang sama. Ada ekspektasi, ada perencanaan. Tapi seringkali beda, yang terjadi beda sama yang kita ekspektasikan. Nah saudara, kadang ekspektasi kita itu bisa menyesatkan kita juga. Kemudian dalam obrolan itu, kita lagi ngobrol-ngobrol, iya ya, tapi kalau dipikir-pikir nih, semua tokoh Alkitab mengalami yang namanya keluar dari ekspektasi. Terus kita mulai bahas gitu, contohnya Lazarus. Contohnya Maria, Marta, dan Lazarus. Kita tiba-tiba bahas gitu.
Iya ya, Lazarus itu udah mati 3 hari loh. Udah mati 3 hari. Bayangkan jadi Marta dan Maria saat itu. Mereka udah pikir, ini udah telat lah, udah mati gitu. Tuhan gak akan bisa sembuhin karena udah mati. Mereka kan ekspektasinya ya sebelum mati Tuhan sembuhin dulu dong gitu. Tapi Tuhan biarkan Lazarus 3 hari mati, saudara. Dan hari keempat dia baru datang. Aneh ya. Terus habis itu juga Yusuf. Yusuf dikasih mimpi untuk dia jadi raja, saudara. Banyak anak-anak muda di sebelah kiri saya pasti punya mimpi, punya cita-cita. Yusuf juga alami itu. Ekspektasinya apa, saudara? Ya apa kek? Yusuf masuk ke kerajaan itu gimana kek caranya gitu ya? Tapi enggak. Tuhan kecewakan lagi ekspektasinya. Dia dijual ke Mesir, di penjara. Terus sampai akhirnya kita bikin kesimpulan gitu. Kayaknya memang natur Tuhan ya. Dia tuh suka bekerja di luar ekspektasi kita. Dia tuh suka bekerja dengan apa yang kita gak sangka-sangka. Dan saat itu kita gak ngerti itu maksudnya apa sih gitu kan. Nah saudara, mumpung ini juga nih temanya New Dimension in Faith. Kita mau belajar tentang iman yang baru ya saudara. Seringkali bahkan gereja-gereja mengajarkan bahwa iman itu sekedar kamu percaya, ekspektasi kamu akan terjadi dan itu akan terjadi. Tapi itu salah, saudara. Iman itu bukan hanya tentang percaya tentang ekspektasimu. Iman itu bukan tentang ekspektasimu. Kalau itu mudah sekali, saudara. Tuhan kehendaki iman kita seperti apa? Bapak iman siapa, saudara? Bapak orang beriman siapa, saudara? Abraham. Jadi kita dituntut punya iman seperti, nah Abraham itu imannya seperti apa, saudara? Abraham terima janji Tuhan, dia akan punya anak nih. Udah punya anak, diminta lagi disuruh korbankan. Tapi apa? Tapi Abraham lakukan. Abraham taat. Ini adalah iman yang Tuhan mau kita punya, saudara. Belum melihat, belum mengerti, belum tahu maksudnya apa. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan. Karena dia gak mau iman kita tuh cuma tergantung moodnya kita doang. Iman kita tuh tergantung, kalau lagi senang, iya aku kuat dalam Tuhan. Tapi kalau aku lagi down, kamu meninggalkan Tuhan. Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar adalah ketika kau berani mengatakan, Tuhan baik, walaupun sekelilingmu sedang tidak baik. Iman yang benar adalah kau percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Meskipun sekarang mungkin engkau sedang disakiti. Dan Tuhan suka bekerja di masa-masa gelapmu. Karena apa, saudara? Karena tujuannya cuma satu. Tuhan mau nyatakan bahwa kalau kau mencapai sesuatu, kalau kau mendapatkan sesuatu yang baik, itu bukan untuk kemuliaanmu. Tapi itu semua hanya oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun keadaan saudara hari-hari ini, ayo
Tuhan mau sama-sama ajar kita untuk punya iman yang kuat di atas segala keadaan, di atas segala pergumulan. Biarlah kau terus berkata, Tuhan Yesus baik dalam kehidupanku. Tuhan Yesus setia, besar dalam kehidupanku. Amin saudara. Kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu ini dengan pengertian yang baru tentang percaya. Kita mau nyatakan, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Saya rindu saudara saja yang nyatakan percaya. Di saat ku tak percaya, di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu serta percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya kasih-Mu serta, mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Oh, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku tetap percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan
pikiranku, pikiranku percaya pada lampaui segala masalahku, segala masalahku percaya padamu. Biar iman-iman yang lemah mulai Tuhan kuatkan. Biar iman-iman yang lemah Tuhan mulai tumbuhkan kembali di tempat ini. Biar setiap kami bisa terus merasakan kesetiaan-Mu Tuhan di tengah badai. Biar kami bisa terus mengatakan Kau baik Tuhan di atas segala pergumulan-pergumulan yang sedang menimpa. Kesetiaan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia. Besar dari segalanya, kesetiaan-Mu lebih besar dari segalanya Tuhan. Bapa Kau setia. Dari awal kita mau katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, dan hati kami tenang Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu. Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Kau setia Tuhan, Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku nyatakan. Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Jehovah Jireh,
mengurapi saudara sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara.